tried to destroy me. Halo dulur, sehat-sehatkah kalian di sana? Moga sehat-sehat selalu ya, dan gak bosen ketemu Bang Dikson lagi. Oke, kali ini Bang Dikson bakalan bawain alur film garapan Stuart Beatty. Susah banget ngomongnya. Berjudul Frankenstein yang dirilis tahun 2014. Film bergenre aksi horor fantasi dan fiksi ilmiah ini bercerita tentang makhluk abadi ciptaan Dr. Frankenstein yang berada di tengah pertarungan antara iblis dan malaikat. Gimana keseruannya? Yuk ke alur ceritanya. Tarik jabrik! Film ini berlatar tahun 1975. Di awal scene kita diperlihatkan sesosok ilmuwan yang bernama Victor Frankenstein. Dia merupakan ilmuwan jenius yang hobinya agak koplak, yaitu menghidupkan orang mati. Karena takut akan makhluk buatannya sendiri, Dr. Frankenstein memutuskan untuk membuang makhluk ciptaannya ke sungai. Bukannya mati, makhluk tersebut malah bangkit dan membunuh istri tercinta Dr. Frankenstein, lalu kabur. Dr. Frankenstein mengejarnya, tapi dia mati kedinginan di tengah badai salju. Makhluk ini pun membawa mayat Dr. Frankenstein untuk dikubur. He was not the beginning. Tak lama, ia didatangi beberapa orang yang berubah menjadi sesosok iblis menyeramkan dengan maksud membawa untuk menghadap bos besar para iblis yang bernama Pangeran Naberius. Frankenstein menolak dan mereka pun bertarung. Dia berhasil membunuh beberapa iblis, namun karena kalah jumlah, dia terpojok. Ternyata kejadian ini dilihat oleh dua gargoyle bernama Ophir dan Kezia yang kebetulan lagi ronda di daerah itu. Melihat pria ini kesulitan, mereka memutuskan menolongnya. Ophir dan Kezia heran bagaimana bisa pria ini membunuh para iblis serta mengapa Naberius mengincarnya. Karena pada dasar manusia biasa tak akan bisa membunuh iblis. Ophir lantas memeriksa buku catatan Dr. Frankenstein. Di situ tertulis mengenai cara menghidupkan orang mati serta asal-usul dari pria tersebut. Dibawalah pria itu ke sebuah gereja besar di mana tempat tersebut merupakan markas Ordo Gargoyle. Lalu datanglah sang ratu Gargoyle bernama Leonor beserta orang kepercayaannya Gideon. Si Gideon ini gak suka sama pria ini karena dia menganggap eksistensinya akan membahayakan kaum Gargoyle. Saat hendak membunuhnya, Leonor menghentikannya. Karena si pria ini gak punya nama, Leonor memanggilnya Adam. Leonor menjelaskan pada Adam mengenai sejarah pertarungan bangsa Gargoyle atau malaikat dengan bangsa iblis yang sebelumnya menyerang Adam di makam. Perang tersebut terjadi selama berabad-abad berlangsung sampai hari ini. Melihat adanya secercah kebaikan dalam diri Adam, Leonor menyuruh Kezia mengantar Adam ke ruang senjata untuk memilih senjatanya sendiri. Leonor yakin suatu saat Adam akan berguna dan mencapai tujuan mulianya, yaitu memerangi para iblis. Bukannya stay dengan para Gargoyle, Adam malah memutuskan untuk pergi mengembara jauh dari Gargoyle, iblis, dan manusia, demi untuk mengetahui jati dirinya. Leonor pun menyuruh Gideon untuk menyimpan jurnal milik Dr. Frankenstein di sebuah ruang rahasia. Meskipun sudah bertualang bertahun-tahun, Adam yang memang abadi dan tak seperti manusia pada umumnya, tak menua sedikit pun. Di petualangannya mencari jati diri, Adam masih saja diburu oleh anak buah Naberius. Dia yang lelah terus-terusan bersembunyi akhirnya memutuskan untuk melawan balik dengan mengincar Naberius. Saat kembali ke kota, begitu banyak perubahan yang terjadi. Ya mungkin karena Adam udah bertualang selama 200 tahun. Singkat cerita, Adam bertarung dengan iblis di sebuah gang sempit yang membuat seorang manusia menjadi korban. Adam lantas mengejar iblis yang kabur. Di lain tempat, kita diperlihatkan seorang pria bernama Wesek yang lagi mantau dua orang ilmuwan yang sedang berusaha menghidupkan seekor tikus dengan teknologi canggih dan modern.
Penelitian ini sudah dilakukan selama 3 tahun, hingga akhirnya mereka berhasil menghidupkan tikus mati tersebut. Kita juga diberitahu fakta yang mencengangkan di mana si pria ini, Wesek, merupakan pangeran iblis yang dikenal dengan nama Naberius. Tak lama, Naberius ini mendapatkan informasi dari anak buahnya, bahwasanya Adam telah kembali. Naberius pun marah dan memukul anak buahnya yang tidak berhasil menangkap Adam dan malah lari. Scene berpindah ke Adam yang tengah dibawa ke markas Gorgoyle. Di sana Adam tak disambut dengan baik dan dirantai kembali lantaran dia dianggap tengah gegabah dalam pertarungan sebelumnya dengan iblis yang menyebabkan seorang manusia mati. Sementara itu, Naberius menyuruh penelitinya Dr. Wade untuk segera melakukan percobaannya pada manusia. Namun Dr. Wade tak menyanggupinya dengan alasan bahwa tubuh manusia itu lebih kompleks, tak seperti tikus. Would have to wonder if such stories just... And where did he go? Di gereja, Leonor datang dan menyalahkan Adam atas terbunuhnya seorang manusia. Leonor tetap membiarkan Adam dirantai seperti itu sebagai hukuman. Adam curhat kalau dia bingung harus memihak ke siapa, lantaran dia itu bukan manusia, Gorgoyle ataupun iblis. Sementara itu, Naberius memerintahkan Zuriel untuk menyerbu Gorgoyle dan membawakan Adam padanya. Malamnya Zuriel menjalankan rencananya. Dia bawa seabrek-abrek pasukan untuk menyerbu katedral yang merupakan markas para Gorgoyle. Si Zuriel ini sangat pintar. Dia sengaja memancing para Gorgoyle keluar dengan menggunakan sedikit pasukan. Setelah Gorgoyle terpancing, pasukan dalam jumlah banyak menyerbu masuk ke katedral dan sebagian bertarung dengan Gorgoyle. Pertarungan sengit pun terjadi dan menyebabkan beberapa Gorgoyle tewas, termasuk Ophir dan Kezia. Sementara itu, Zuriel yang tak kunjung menemukan Adam mempunyai ide lain yang lagi-lagi brilian. Dia memancing Gideon beserta Gorgoyle lain untuk memburu para iblis jauh keluar katedral. Hal itu membuat pertahanan katedral lemah. Zuriel pun berhasil membawa sang Ratu Leonor dan menjadikannya sandera yang nantinya akan dia tukar dengan Adam. Gideon yang tak ingin ratunya dibunuh pergi ke tempat Zuriel membawa serta jurnal Victor sebagai ganti dari Adam. Dia berhasil menyelamatkan ratu dan lekas pergi dari tempat tersebut. Tanpa sepengetahuan Zuriel, ternyata Adam telah mengikutinya sampai ke markas besar para iblis. Sementara itu, Naberius memberikan jurnal Victor pada Dr. Wade untuk dipelajari. Dia pun mendapat informasi yang penting dari jurnal Dr. Frankenstein tersebut. Tiba-tiba, Adam menerobos masuk ke lab, mengambil jurnal Victor. Namun tak lama, para security langsung mengepung Adam, lantaran mendengar alarm yang berbunyi. Naberius datang dan mencoba untuk membujuk Adam untuk tetap tinggal dan menjadi bagian dari rencana besarnya. Namun, Adam yang melihat Zuriel berlari ke arahnya langsung kabur lewat jendela. Zuriel bilang pada Naberius bahwa Adam akan kembali dan mencari Dr. Wade karena cuma dialah satu-satunya yang paham akan isi dari jurnal Victor tersebut. Naberius lantas menyuruh Zuriel untuk membunuh Dr. Wade. Dugaan Zuriel terbukti. Adam benar-benar menemui Dr. Wade. Dia membawa Dr. Wade ke tempat yang aman karena dia tahu Dr. Wade tengah dibuntuti. Dia menjelaskan segalanya mengenai pertarungan Gorgoyle dan iblis yang telah terjadi berabad-abad tanpa diketahui manusia. Sebagai ilmuwan yang pastinya skeptis, dia tak bisa percaya dong. Namun melihat Zuriel berubah jadi iblis, barulah dia percaya semua ucapan Adam. Lanjut, pertarungan pun terjadi. Meski sempat mengimbangi Zuriel, Adam akhirnya dibuat tak berdaya. Zuriel pun bilang bahwa semua jasad manusia yang Adam lihat nantinya akan menjadi wadah bagi jiwa-jiwa iblis. Karena sejatinya iblis hanya bisa memasuki tubuh yang tak berjiwa layaknya Adam.
Saat hendak membunuh Adam, perhatian Zuriel dialihkan oleh Dr. Wade yang bilang dia masih membutuhkan Adam untuk subjek penelitiannya. Kesempatan tak disia-siakan Adam. Dia berhasil membunuh Zuriel dengan pisau kecil yang ia sembunyikan. Dan mereka pun pergi ke tempat yang aman. Di sana, Dr. Wade mengobati luka Adam dan lanjut mempelajari seluruh isi jurnal Victor. Tak lama, Dr. Wade mendapat telepon dari rekannya di lab. Dr. Wade pun memperingatkannya untuk segera pergi dari tempat tersebut dan menemuinya di stasiun. Namun pembicaraan itu diketahui oleh Naberius. Hal itu membuat Dr. Wade tertangkap. Sementara itu, Adam menemui Ratu Leonor dan mengatakan semuanya mengenai rencana besar Naberius tentang ribuan mayat yang akan dibangkitkan dan nantinya akan dirasuki roh-roh iblis di neraka. Adam juga bilang bahwa dia akan memberitahu lokasinya asalkan Ratu Leonor bersedia untuk membantu Adam dan Dr. Wade melarikan diri dari tempat tersebut. Destroy him. Alih-alih membantunya, Ratu Leonor malah menyuruh Gideon untuk membunuhnya dan sekaligus menghancurkan jurnal Victor dengan harapan agar rencana Naberius gagal. Setelah Adam sampai di persembunyiannya, Gideon langsung menyerang. Adam sangat kesulitan melawan Gideon yang superior. Namun karena ego tinggi dan dia merasa di atas angin, Gideon lengah dan dibunuh oleh Adam. Di tempat lain, Dr. Wade dipaksa untuk menghidupkan lagi rekannya yang telah dibunuh oleh Naberius. Proses menghidupkan mayat pun dimulai. Daya listrik secara otomatis tersambung ke bawah tanah ke tempat di mana ribuan jasad yang telah disiapkan. Sementara itu, mengetahui Dr. Wade tertangkap, Adam pun membakar jurnal Victor dan mendatangi markas kaum Gorgoyle. Bukan untuk menyerahkan diri, melainkan untuk memancing para Gorgoyle dan membawa mereka ke markas para iblis. Sadar akan rencana Adam, para Gorgoyle pun membantu Adam dan pertarungan dimulai. Ratu Leonor dan dua anak buahnya segera masuk ke markas para iblis, sementara Adam pergi ke lab dan bertarung dengan Naberius yang kali ini berubah ke wujud sejatinya. Leonor sampai di tempat mayat-mayat yang akan dibangkitkan. Melihat roh-roh mulai bermunculan dari neraka dan hendak merasuki tubuh manusia, Leonor menyuruh anak buahnya untuk segera menghancurkan tempat tersebut. Di lab, Adam terpojok dan berhasil dicengkram oleh Naberius. Namun saat roh jahat tak bisa merasuki Adam, Adam pun segera menyayat tubuh Naberius hingga membentuk simbol Gorgoyle. Dan hal itu membuat Naberius mati seketika. Roh-roh jahat kembali ke neraka bersama dengan pangerannya Naberius. Adam dan Dr. Wade berhasil diselamatkan oleh Ratu Leonor. Film pun berakhir. Oke, sampai di sini dulu ya alur cerita Dr. Frankenstein. Sampai ketemu lagi di channel Main Film, tentunya bersama Bang Dickson yang handsome ini. Handsome bro. Terima kasih bagi yang terus stay di channel Main Film. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Kasih tahu kakak, adik, emak, bapak, kakek, nenek, tetangga, temen semuanya dah pokoknya. Biar Bang Dickson makin semangat bikin kontennya. Dan adios.